anak ditinggalkan. Kalau tahu lagi ya, kacamali bini nang pinapaha bisa mengirimi makanan dan minuman tidak berapa bahawas usah. Kayak itu Rasulullah matinya semalamnya apabila sudah ada sunat tutuha umurnya kepala 5. Pas malam itu nah pauya bisa mana mengurangi guring wa tajannaba mukhalafatan amal. Nah, dikerja beliau di dalam وكل ما عمل إنسان بسنة رفعه الله إلى سنة أخرى لم يكن يعمل بها. Tiap manusia itu mengamalkan satu sunnah Nabi, niscaya ditambahkan dengan sunnah yang lain yang sebelum dia mengamalkannya. Jadi satu ilmu yang diamalkan akan meningkatkan amalkan ilmu yang belum diamalkan, meningkatkan kepada meningkat terus. Jadi caranya ilmu yang sudah banyak, amalkan satu, insya Allah naik kepada 2, 3, 4 terus sampai sempurna. Hadisnya. Kalau Rasulullah umur 63, garing, dimana garing mati, naik. Jadi alasan-alasannya harus lihat umur udah berapa. Ini umur mati. Macam apa Rasulullah kalau sudah mau jatuh kurang umur garing macam apa Rasulullah itu namanya lihat itu berdoa lawan Tuhan sambil berusaha ikhtiar untuk mutabah kepada Rasulullah. Ada awal-awal modern bahari umur 40 umur 30 kepada awal lagi sudah beda. Qala Abu Naik radhiyallahu anhu al-hasanatu ba'da al-hasanati thawabun hasan wa sayyi'atu ba'da sayyi'ati 'uqubatu sayyi'ah. Bermurah satu amal kebaikan itu pahala daripada amal kebaikan yang satu itu diberi lagi satu kebaikan yang lain. Jadi meningkat kebaikan. Kalau diumpamakan kayak kurang tambahkan merasa nyaman. Kalau udah sesuai menambah sesuatu lagi. Jadinya 2, menambah jadinya 3. Caranya itu kalau udah mulai amal itu meningkatkan. Jadi saya berjauh dari akhlak ini, berjauh. Aja pak, wasayah ba'da sayyi'ah uqubatu sayyi'ah. Nah, demikian juga dosa. Apabila kita kerja satu, pasti akan membawa yang kedua. Yang kedua ini sebagai siksaan bagi yang pertama tadi. Jadi kalau mulai satu dosa akan meningkat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nauzubillah. Semua itu menurut hadis Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalili. Kita ini terpengaruh dengan kawan. Jadi kalau kawan kita itu ahli dosa, kita akan tempat di dosa. Kalau orangnya ahli ibadat, akan ikut ibadat. Kalau waya-waya orang ibadah, waya-waya orang dosa, nah begitu waya-waya ibadah, waya-waya dosa, bermusuh. Maka ini hidup kita sudah sampai umur sekian, 22, itu bagus, anu kada bagus, lah merhatan kada bagus mati, apa? Di dalam kubur, namun aku mati, biniku 4. Cobaan berbuat, hukumnya kada boleh. Dan ini berbuat pura-pura aja takut aja. Pada aku jangan hidup mati, aku mau buat jalan, buat jalan. Ada boleh, orang menabuhkan, ada boleh. Kian sila masuk aja. Pada yang orang aku aja tahu. Jadi sudah ada boleh aku melihat ikam gantinya. Jadi no penabuhkan. Terkadangnya dia penting moha kebenaran.
Kayak itu sudah jadi dalam kubur itu selongonan nang jadi kawan kita ilmu nang manfaat. Itu jadi kawan ilmu nang manfaat. Itu nang jadi kawan di kubur. Dengan ibadah yang ikhlas. Jadi barang siapa ilmunya manfaat, amalnya ikhlas, itu temannya di kubur tidak sendirian. Tapi kalau amalnya jahat dan jahil, itu jadi lawan di dalam kubur, jadi musuh dalam kubur. Kita memeriksa diri kita aja. Dan mana ilmu manfaatnya, dan mana amal nang ikhlasnya, macam apa hendak ikhlas lamun kada belajar ikhlas. Lamun macam apa hendak menangguh ilmu manfaat lamun kada tahu bedanya. Bini mati pula, bisi anak, maka sulitlah kalau bini itu mati, meninggal anak halu-halusan, nang lakinya lu ngalih kita, maharabu anak, seorang laki-laki kada bisa. Ya kalau apalagi nang menyusun itu, lima bah, terpaksa kalau tetean ya anak di sini dua, jadi orang kiki, netei anak, ya kalau kada bisa mengakuan anak lima bah, mun bini mati anak halus, nang laki maharabu kada bisa mencari umanan hanya ngaran kada anaknya, padanya tapi mayarannya jarang mayarani bujur, merasa anak naruah, mayarani itu mayarani abahnya juga. Nafsu panglain akal lain. Nah itu bahayanya kurang. Nah jadi kalau sudah ingat nangka itu, iya sudah umat jaga mati meninggalkan selongonan di kubur aku tinggal. Anak bang mati rumahnya 14. Kadang 4 juga jadi masing-masing selongan dalam kubur. Tinggal lagi kita cari kawan dalam kubur, yaitu ilmu nang manfaat, amal nang ikhlas. Apabila banyak ilmunya manfaat, banyak amal ikhlas, banyak kawan dalam kubur. Mudah-mudahan Tuhan memberi ilmunya diberi Tuhan, amal nang ikhlas diberi Tuhan, sebab Tuhan itu bersifat Wahhab, Man-Manan, Rahim, Rahman. Kita kada di sini apa karena kita pakai Tuhan sudah kaya pemurah. Mudahan yang sudah kaya pemurah mau memberi anugerah itu. Kada tahu Fa'amdu biwajibil khidmah ala hasadil taqatil basyariyah wa sawabitul imdadin dan rabbaniyah. Maka mereka itu ahlus sunnah wal jamaah mengamalkan mereka itu dengan tujuan ibadah yang wajib pada kegampangan nang digawe mereka itu nang wajib dulu. Aku aja sembahyang sebagai itu wajib juga, ikhlas wajib juga, husnudzon baik sangka, apa itu? Wajib juga. Jangan dikira wajib itu sembahyang, puasa, zakat, tolak haji, itu aja. Ini baik sangka kepada semua makhluk, itu hukumnya wajib. Ini yang digawe. Ini karena sembahyangnya digawe, Quran digawe, selawat dibaca. Tapi samunyaan lawan orang buruk sangka aja. Ada orang yang bagusnya. Inya aja nang selongonan bagus, seakan-akan surga tinggi aja, selongonan gimbel-gimbel di luar. Daripada harapannya sombong banget. Nang wajib-wajib itu tadi dulu husnudzon, tawadhu. Nah itu tawadhu. Nah wajib-wajib itu Pak. Bukan wajib-wajib di luar aja, wajib di Islam, wajib di iman, wajib di ihsan. Allah tabiqatil basyariyan itu. Tapi mereka mengerjakan wajib itu menggiring artinya kekuasaan basyariah jasmani. Nah, ia menurut apa? Kondisi. Apabila kondisi menurun, memang sudah nyata aja menurun juga ibadah. Majumlah kerja-kerja di kawat turun karena Allah syar'an.
memang ala hadis tawakul basyariyah. Nang kedua wasawa betul imdadat rabbaniyah ala hasabi sawabiti kasih contohnya ya kan atas menggiring bantuan dari Allah yang sudah terdahulu. Artinya Allah belum membantu lawannya mintulah kepada roh. Ini roh menggerakkan badan. Kemudian roh ini digerakkan oleh bantuan dari Allah tadi. Sekadar bantuan Allah ini kepada roh, sekadar itu roh bisa bergerak. Nah, rohnya bergerak, badan ikut bergerak. Geraknya badan namanya amal, geraknya roh namanya hal. Amal dan hal ini dua-duanya dari madad tadi, dari bantuan Allah tadi. Lalu rohnya itu kuat, lalu ibadahnya kuat juga. Tinggal lagi jasmaninya nih antara malam. Hati juga jasmani kada ada. Macam apa orang ini ibadah luarnya kurang. Limbah assalamualaikum warahmatullahi wajib sudah semuanya. Tapi musyahadah di hatinya, muraqabah tafakkurnya luar biasa. Dari tafakkurnya yang kuat, muraqabah musyahadah kuat, timbul tawajuh perasaan. Bijidan ya itu kata-kata aslinya ahli suluk itu baik-baik. Dari tafakkur timbul tawajuh. Jadi orangnya karena badan kada melawan jasmani, rohnya kuat dapat pendati rombani dari, lalu dia ibadahnya banyak di dalam. Banyak di dalam. Kalau supaya kita paham, orang awam ini paham, orang itu biasanya kalau sudah badannya ini sudah kondisi menurun, lalu garing. Kalau garing itu kan lalu menghajarkan sobat dan ridho. Nah, karena ruhnya ini diberikan mandat dari Allah yang banyak, maka sobat dan ridhonya menerima penyakit itu lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kalau orang yang sigar beribadat sebanyak-banyak apapun, ini seperti gunung ibadahnya. Nah, kalau orang yang garing ibadahnya di dalam hati, itu dan sabar tadi, pahamlah, itu yang diperkuatnya, karena ilmunya banyak di sini, maka lebih tinggi pangkatnya di sisi Allah yang garing, sabar dan ridho daripada yang sigar daripada ini. Karena ibadah luar ini seperti gunung, itu seperti gunung. Ada ini khairun min amsal jibal dan amal jawarih. Ditulang. Tapi kalau dilihat luarnya, orang-orang bohong saja. Bahkan ada pangkat lalu pada akhirnya daripada orang tumbang duit. Itu dilihat orang tumbang duit itu dilihat orang tumbang duit. Kalau orang memandang ini orang pada tahu mengapa orang memandang makannya. Ya kan? Yang dipandang makan itu kenapa orang udah tahu. Padahal berisi mandangnya juga. Kalau orang dibaca ini ketahuan orang. Ini ada kata orang banjar juga. Mandang di Makkah gitu. Kada tahu orang lebih gerakannya. Nah, daripada di Makkah kebuka semuanya di Makkah adalah melihat anak-anak mana harus itu kan mengaji Quran di Makkah atau di masjid. Umpat ya duduk orang mata Quran. Nyebunga. Tuh orangnya bunga mata Quran. Duduk dari situ, lalu orang Arabnya membaca, gurunya membaca. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ujarnya Arab Makkah. Jadi kan anak-anak Arab kan membaca juga ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hai orang-orang wali, nyawa dipadakan orang kegilaan. Itu kan orang Banjar disuruh membaca itu baca. Karena pikirannya yang tidak memakannya tadi ada luar biasa. Ya ayu ajari cepat kau kamari, ambil di dalam lemari apa saja yang kau cari.
Tapi awas jangan dari al-bakesah. Mengalaman ayu ajari lo keluar ya di Makkah yang di dalam melakukannya. Jadi orang mengalaman ini kada tahu apa isinya. Ada orangnya alim, Ahlussunnah wal Jamaah alim. Jadi nang di dalam melakukan itu tentu lain daripada itu lain. Masa nang di dalam melakukan itu biasa rahasianya. Orang alim itu ada di rahasia. Rahasia itu nang di dalam melakukannya. Kalau melakukannya rahasia. Nah, apakah tahu yang ada mungkin rahasia? Kalau guru usul ada bisa rahasia, kata kau mengesahkan guru masdar kata kau mengesahkan. Dia pulang guru usul sama-sama, masing-masing punya rahasia. Ya kalau guru usul, ya kalau guru masdar, nah masing-masing wajah kita masing-masing itu rahasia tiada ada. Ya Allah, rahasia ini yang perlu jangan sampai ketahuan orang, jangan disampaikan. Ifsha usir rupiah kufrun indahum, membuka rahasia ketuhanan hukumnya kafir menurut pandangan ahli tasawuf. Jadi orang-orang yang sudah dapat rahasia Allah, maka tutuplah rahasia itu dengan apapun jalan menutupnya, supaya jangan sampai orang ketahuan. Sampai Rasulullah itu disebut orang Majnun gila. Kenapa jadi orang gila? Tentu bisa pura-pura gila. Syekh Abdul Qadir Jalali itu kenapa? Sampai sidin itu hatta kumiltu ilal mariskan, aku dibawa ke rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Karena sidin tajaman pura-pura apa? Gila menurut rahasia tadi, jangan sampai orang tahu nang sidin sultanul aulia itu tadi. Allah. Intaha minal masyara'ir rawi. Qala sayyiduna imamul irsyad wa hujjatullah 'ala al-'ibad Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad, inna sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far Sadiq ibn Muhammad bin al-Baqir ibn Ali al-Hurayri ibn kemudian bahwasanya sudah ada berhadat Sayyidi Ahmad bin Isa ini nang hijrah ke Hadramaut dari Irak atau dari Basrah. Nah itu sidin pindah ke Hadramaut. Jadi ngarang sidin Ahmad artinya kan cetarnya al-muhajir ilallah. Artinya hijrah ke Hadramaut demi agama Allah. Takut terfitnah agama, jadi fitnah. Takut agama terfitnah lalu hijrah. Kan orang hijrah itu ada hijrah karena takut agama, ada hijrah karena takut susah. Ada kan macam-macam. Lama ra'a manakala sidin sudah melihat dengan terang dan nyata zuhurul bid'ah, segala macam bid'ah sudah nampak. Wa kathratul ahwa, macam-macam pemikiran manusia antara wa kathratul ahwa, berpecah belah kemauan. Wa khilafal ara, dan kadang-kadang lagi pemikiran. Kalau bahasa kitanya ini satu aja udah. Kerjanya bid'ah dan pecah belah. Tatkala udah pecah belah, apa sih dia? Bil Irak, di Irak terjadinya ini di Irak. Pecah belah ini terjadinya di Irak. Dan madhab banyak sudah di Irak. Kada satu lagi. Lalu kalau sidin melihat begini, hajar minha, sidin tinggalkan Irak. Walam yazal yatanafar, sidin berpindah-pindah fil ardi, di bumi Allah ini, hatta atas Hadramaut, sehingga sampai di Hadramaut.
Nah itu waqama biha, bertetap di Hadramaut, cocok rupanya hatta tufiya, sehingga Sirin diwafatkan Allah Ta'ala di sana. Barakallahu lahu fi aqibih. Nah, karena Sirin ini hijrah sayang dengan agama, bukan hijrah karena menuntut dunia dan sebagainya, maka anak cucu Sirin diberi Allah keberkahan. Jadi kalau kita betul-betul hijrah karena Allah, anak cucu kita menjadi orang saleh. Hatta syahara minhum al-jammul ghafir bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah. Sampai telah masyhur daripada mereka itu anak cucunya, minhum minal aqib, dari anak cucu, al-jammul ghafir, al-jumu'un katsirah. Artinya apa? Rombongan yang kada kehitungan. Istiharanya masyhur apanya? Kan anak cucu Sirin banyak benar yang masyhur napanya. Istihara napanya bil ilmi. Masyhur dengan ilmunya. Banyak anak cucu Sirin yang ulama-ulama besar. Wal ibadah, banyak yang ahli ibadah. Wal wilayah, banyak yang jadi wali. Wal ma'rifah, banyak yang arif billah. Ada yang menjadi alim billah, ada yang menjadi abadillah, ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi arif billah. Kenapa? Karena Sirin tadi hijrah dari tempat-tempat bid'ah ke tempat nang apa namanya itu, apa namanya kalau bercampur-campur, kenapa harusnya bersih itu ada kalau kata-katanya nang kada bercampur sama sekali. Walam ya'rif lahum ma ya'rifu bi jama'atin min ahli al-bait an-nabawi, dan tidak ada sama sekali kena bagi Banu Alawi nang di Hadramaut tadi penyakit yang menimpa kepada rombongan dari ahli baitin Nabi juga, min intihalil bidah, daripada termasuk kegolongan ahli bidah, wa tibail ahwal wadillah, termasuk kepada orang yang memecah belah lagi. Kenapa jadi Banu Alawi yang di Hadramaut ini selamat dari begitu? ببركة هذا الإمام المؤتمن وفراره بدينه من مواضع الفتن. Karena berkat Imam Ahmad tadi yang dipercayai, dan karena beliau meninggalkan tempat-tempat fitnah, yaitu Irak, menuju kepada Hadramaut, sama-sama menjaga agamanya. Wallahu yajzihi anna afdala ma jaza walidan an waladihi. Semoga Allah telah membalaskan beliau dari kita kaum muslimin akan seafdal-afdal. Tuhan membalas akan ayah dari anaknya. Wa yarfa'u darajatahu ma'al kiram fi 'iliyyin. Semoga Allah meninggikan derajatnya beserta nenek moyangnya yang semua orang-orang mulia di surga. Wa yurzuquna bihim fi khairin wa afiyah, dan kita yang mudik ini mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah dengan mereka di dalam keadaan baik dan afiat, ghairu mubazzirin wala fasirin wala mahtunin, di dalam keadaan kita tidak merubah-rubah apa yang sudah ada, dan tidak lagi membuat fitnah, dan tidak pun dikenakan fitnah. Innahu arhamur rahimin. Kita mohon kepada Allah karena hanya satu dialah yang betul-betul kasih sayang manuntung. Qala nafa'allahu bi alu abi Ali mufakharun. Zuriyatnya abahnya Ali, yaitu Ahmad Muhajir. Duriyatnya Sirin mutahharun, semua sudah disucikan Allah dari segala bid'ah. Man ra'a ahadahum badihatan, siapa melihat seorang mereka itu pertama kali, niscaya wa rubbama lam yu'jibu. Nah, kadang-kadang
marah. Pertama mendapat itu sehari. Tapi begitu dikawani, akhirnya kita katakan bahwa emang orang itu bisa banget memperlakukan supaya orang berjauh itu bisa banget. Tapi kalau orang sabar, insya Allah tahu ini memang tentang asli ini, bukan palsu. Wa idza sabara batina wajadahu bi'aksil zahir. Tapi kalau sudah kita ketahui, oh ini bagus jujur ini. Jauh beda daripada luarnya. Luarnya memang kada bagus, dalamnya memang bagus. Qala radhiyallahu anhu, la yaqul zaman min afadil ali abi Ali hatta yakhruj al-mahdi al-ma'mud bih. Ujar Sidin pulang, tidak ada kosong setiap zaman daripada pemuka-pemuka dzurriyyatnya Ahmad Muhajir sampai keluar Imam Muhammad Al-Mahdi yang sudah dijadikan keluarnya. Tetapi apabila al-Abi orang-orang besar daripada dzurriyyat Ahmad Muhajir ini setiap zaman pasti ada orang yang terbagi dua, imma qamilun masyhur atau ghairun masyhur. Kalau dia itu menyembunyikan diri, sama sekali orang tidak kenal. Ada nama seperti gila. Ya siapa nggak boleh orang gila. Padahal wali. Itu marahnya qamil masyhur. Awal qamil masyhur, kalau dia zahir, luar biasa karamatnya. Luar biasa karamatnya. Luar biasa masyhurnya. Antara dua itulah ada masyhur, ada masyhur. Nabi namun semua itu lihatnya ya silsilahnya mesti tujuannya ke sana. Itu wali songo, masya Allah, luar biasa. Masyhurnya luar biasa wali songo itu. Nang 8 orang itu Sunan Giri, ya kan, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan apa macam-macam itu tadi, ya macam-macam itu. Syarif Hidayatullah ya kan, yang Cirebon apa macam-macam itu Hasanuddin apa. Nang satu aja di antara 9 itu nang orang Jawa, Sunan Kali Jogo. Itu aja, lain itu semuanya keluarga Rasulullah itu. Keluarga Rasulullah itu. Jadi ada nang haknya zahir masyhur mana ada nang orang kada kenal sekali, padahal orang pun besar banget itu tapi orang kada kenal. Wa qad jama'a Allahu li ba'd minal mu'minin bainal qulubil zahirah wal batinah wa yu'ahidu nafsil khassa wal 'amma wa ilmi syari'ah usul tariqah wa syu'uril haqiqah, masyaallah. Dan Allah Ta'ala menghimpun bagi sebahagian orang yang istimewaannya daripada yang banyak-banyak kurang beriman. Ini antara segala ilmu zahir, ilmu batin, dan diperintah oleh Allah untuk mengajari ulama dan mengajari orang awam. Dan mengumpul lagi akan ilmu-ilmu syariat serta mengajari orang dan lagi menjalani jalan tariqat serta menjalankan ke orang lain dan memandang akan hakikat serta membukakan jalan untuk hakikat itu ke orang lain. Ini nasaratul salih. ومن أهل هذا الوصف نزلة بني علي جماعة يطول إعدادهم. Dan adalah seperti yang di atas ini tadi, banyak daripada ulama-ulama yang saleh dahulu kala. Adapun daripada Bani Ali yang begitu caranya,
ilmunya banyak, zahir, batin, dan ditugaskan untuk mengajar orang awam dan orang alim ilmu syariatnya sampai memimpin suluknya, sampai memimpin hakikatnya. Dari Bani Amri tadi jamaatun yang berujek jadul. Karena kalau dihitung sekian kalau saking banyaknya daripada orang-orang zuriatnya Habib Ali ini dengan Ahmad Muhajir. Kalau ada hadal wasfi yang mereka itu seperti yang di atas dari sifatnya, yaitu apa tadi? Jami' bainal ulumi al-batinah والأهل نفس الخاصة والعامة وعلم الشريعة وتوجيه الحقيقة يعرف ذلك من نظر في سيرهم وطلع في أخبار مناقبهم. Tetapi sayang yang tahu akan orang itu besar, orang itu ahlinya bidang ini, orang yang betul-betul memikirkan perjalanan mereka serta membaca riwayat-riwayat mereka. Qala nafa'allahu bih inna tariqa ali abi alwi aqwa turuq wa adaluha. Bermula jalan yang dijalani oleh pula warganya Ahmad al-Muhajir, yaitu nama hijrah Muhammad tadi, itu adalah jalan yang paling lurus dan paling benar wasiratum ahsanu siyar wa amsaluha, dan jalan itu paling bagus dan paling rata. Wa annahum ala tariqatil muslah, dan mereka itu di atas jalan yang hak wal mahyil afyah wa tariqatis wasi'ah, jalan yang lebar, bagus, lebar, benar, rata, lurus pula. Wal masyra'il awdal, jalannya nyata pulang kadang nalih. Wasabilil aslamil aslah, jalannya itu selamat benar dan patut pulang. Qala radhiyallahu anhu la yanbaghi li ahadin min ali abi alwi an yukhalifa al-manhaja alladhi daraja ala aslafuhu. Kada bagus bagi zuriatnya Ahmad Muhajir bahwa dia tidak berjalan sebagaimana jalan nenek moyangnya, yaitu pertama alim, kedua menurut pimpinan masalah amali, alim dulu, kemudian kerjanya apa? Turut pimpinan. Kalau pimpinan nyuruh buat bercari, ya bercari. Nyuruh ngajar, ya ngajar. Nyuruh keluar, ya keluar. Nyuruh berubah, ya berubah. Itu terserah lawan anunya atasannya ini kan. Terserah lawan atasannya, lawan syekhnya itu kan. Jadi ininya Banu Al ini ada bisi yang memimpin dia di atasnya ini. Dan kami ada buri umpat jalan orang. Layar bagi. Ini jalan sendiri gini-gini. Wala an yamila an tariqihim wa siratihim, dan kada bolehnya itu cenderung meninggalkan akan jalan-jalan nenek moyangnya. Allah sudah tentu jalan nenek moyang apa? Namun belum tahu jalan nenek moyangnya, pada tahu menyurutinya, sidin jalan sini, sorong pada tahu harus jalan sini, karena pada tahu maksudnya kan harus alim dulu. Nang kita tahu itu jalan ini tidak upaya apa? Itu dulu kita tahu. Nah ini kan menakib riwayat itu harus tahu dibaca. Sebab datang dulu kita pada tahu, tapi ada riwayatnya di dalam Masyarakat Rawi itu komplit. Al-Haddad apa? Nah ini nah. Al-Idrus, nah ini nah. Al-Habsyi ini nah. Jadi Al-Habsyi turutilah datangmu Abu Bakar. Nah itu Al-Haddad turuti datangmu Abdullah. Itu Al-Idrus turuti datang Abdullah. Jalan mereka begini. Kada tahu jalan data itu macam apa nak menuruti tambah. Jadi sudah tahu penjalan data kita kada menuruti, ngarannya durhaka. Kada mengamalkan lawan fabiruda umum tadi. Allahu Akbar. Ya, kita menukar Masyarakat Rawi, guru-guruan itu Masyarakat Rawi banyak saja di Surabaya sudah banyak.
bagus kitabnya 2 biji. Nukar guru-guruan alhamdulillah sudah ada sorot kagak lugatnya ada paham lah. Jadi nukar kitabnya baca di rumah nang tema riwayat-riwayatnya. Kemudian waqala radhiyallahu anhu la yanbaghi li ahadin surat al-ilah bal yattabi'u wa yanjaru wa yuriqil qiyada likulli man yadda'i tasrika wa tahkima mimman yukhalifu suratahu wa tariqat ahli ba'ala wa suratahu. Nah, karena menurut jalan nenek moyangnya, lalu dia mengikuti dan tertarik dan tunduk bagi orang yang mengaku menjadi guru syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Padahal jalannya orang itu beda daripada jalan nenek moyangnya. Jadi kata boleh meninggalkan jalan nenek moyang yang jalan orang. Kenapa jadi kata boleh mengikuti jalan orang? Bukan sombong. Lianna tariqatahum yashhadu li sihhatiha al-fatwa karimah wal asal mardiyah wal fatwa kiram. Karena cara-cara mereka nenek moyang itu udah dibenarkan oleh Quran, hadis dan perkataan sahabat dan cara-cara orang-orang soleh. Tidak ada campuran yang bid'ah kepada li'annahum talaqaw dzalika khalafan an salaf wa aban an jaddin. Karena mereka itu mengambil akan jalan itu khalafan an salafin, yang di belakang mengambil dari yang dulu. Paham? Contohnya aja kita ambil yang bahari sedikit lah. Nah itu coba lihat Datuk Kalangkaya itu berjalan seperti Syekh Saman Madani. Nah itu Syekh Saman Madani ini berjalan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir ini berjalan seperti lagi di atasnya berjalan sampai kepada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittisal itu wahum fi dzalika mutafawitun, tetapi walaupun semuanya begitu, ulama dan ahli ibadah dan ahli karamat, tapi mutafawitun tidak sama. Nah, karena ada sama di sini, timbullah iblis mengganggu. Iblis mengganggu karena ada sama ini. Padahal ada sama ini bagus, menunjukkan banyak bisnis, kan bagus. Tapi iblis di sini masuk karena ada sama, lalu dimasukkannya iri dengki. Di mana iri dengki? Di bawahan mereka. Di bawahan mereka, kalau merekanya ini bersatu padu, bawahannya ini yang berpecah belah. Nah di sini paham tak? Nah itu mutafawitun. Famin fadilin wa afdala wa kamilin wa akmala. Ada yang fadil bagus, ada yang afdal lebih bagus, ada yang kamil sempurna, ada yang akmal lebih sempurna. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang. Nah, tapi masing-masingnya merasa hina dan sama. Kadang-kadang itu, yang di bawah undang dari atasnya kadang-kadang itu kadang-kadang sekali. Apalagi ulama tarokoh, ulama doa anak itu tadi ahwanu khalqillahi ta'ala, ya kan? Nah, itu tadi disuruh di azamatillah. Nah, sebagai penutup hari Selasa ini, insya Allah karena sambungannya hari Minggu lah, kita insya Allah sekali aja seminggu, harinya hari Ahad, limba asar. Mudah-mudahan jangan salah dengar. Insya Allah pengajian seminggu aja sekali di sini. Waktunya limba asar juga harinya hari Ahad saja. Lelakian ada yang beginian sudah disestop. Apa sebabnya? Kondisi pun bukan
kondisi ketentuan hati juga hendak siang malam, hati hendak siang yang sapinya buat saja guling-gulingnya rusak. Ini doakan aja. Nah, sebagai penutupan hari ini dulu, bahwasanya guru kita melajari kita ilmu yang sangat penting sekali ini, yaitu satu aja, wujudu kagambun la yuqasu bihi lambu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita itu tidak ada lain, luarnya, dalamnya, tengahnya hanya dosa semata-mata. Itu yang diwajarkan dulu. Jadi kalau sudah dosa seluruh badan, tinggal lagi siapa temannya orang yang berdosa, kan begitu pikirannya, terusannya kan begitu terusannya. Kalau sudah dosa seluruh badan, terusannya mencari siapa yang maha pengampun. Nah itu mendekatkan diri kepada yang maha pengampun. Memang kalau orang sudah kotor, dia mencari di mana tempat pembersih. Kan begitu? Masuk di satu tempat untuk membersihkan diri. Mudah-mudahan dapat dimengerti ini. Wujudu kagambun la yuqasu bihi lambu. Kalau udah kita yakin begitu bacaannya, tulisannya, lalu kita tinggal sama-sama berpikir bagaimana supaya aku bisa mendekat kepada orang yang bisa mengampuni kesalahanku ini, yaitu Allah. Kalau lain dari Allah tidak bisa pengampun kita. Tidak bisa. Pasti ada dendamnya, pasti ada. Bagaimanapun pasti ada dendamnya. Tapi kalau Allah tidak ada sifat dendam bahasa. Begitu kita tampil kepada Allah, langsung diampuninya dosa. Nah kalau udah begitu orangnya, jangan keluar dari hadapannya lagi, tetap di situ aja udah. Apalagi sudah para enam. Udah da'ina saja. Udah ittakhidillah sahiban wa da'ina saja. Fahimtum? Nahmadullah wa syukur. Ilahuna inna al-salana wa maslahanahu ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم أفضل مردود وأنا ونبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى حضرة الملك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية إلى الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم يا محول الحال والأحوال حول أحوالنا وإخواننا المسلمين إلى أحسن حال يا كبير يا متعال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا تب علينا توبة نصوحة. إلهنا تب علينا توبة نصوحة. إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما sya Allah la quwwata illa billah. Ulun serumah tangga banyak-banyak minta doakan lantian mudahan ulun serumahan diampuni Allah segala dosa dan diselamatkan dunia akhirat. Dan kepada pian khususnya ulun serumahan banyak-banyak meminta ampuni, minta maaf, minta ridhoi dan minta halalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. وإليكم علي أبدا تحمل أنت أمس وصول وفرحي وأدرى بسم الله وعلم على أهل بيت من بركة من نور المسلم ونحن رجل وليكم علم الدنيا وتتقدم من استطاع من صلاة وفقه الباية وفقه الباية وفقه الباية وفقه المسنقات في الأمور في الصحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Mekper, ini ngarannya mekper data. Ini gampang aja, artinya apa? Anak akarnya membalas gampang aja. Mekper dulu data. أنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل الكرام والصحابة الكرام والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى سيدنا حسن البصري وسيد الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى أرواح مولانا وجدنا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله الخلفاء البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هادي إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة بالتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة وصحة كاملة وفي صحة كاملة وعافية كاملة لعدة كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خيرة وعافية وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته وكرم الفضل جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى بصرف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودخل الداخلين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه إنما يحسن وينبغي لمن كان من آل أبي علي أن يدعو الناس ويستتبعوهم إلى الطريق التي هم عليها. Hanya saja yang menjadi kebagusan dan sayugianya bagi orang-orang yang adalah keturunan daripada Habib Ali bin Habib Ahmad Al-Muhajir bahwa membawa ia akan manusia yang lain dan menjadikan manusia yang lain pengikutnya supaya bersama-sama berjalan di jalan yang mereka itu menjalaninya, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang bagus lawan Ahlul Bait, yaitu membawa orang lain bersama-sama mereka menjalani jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. ويسجلوا على أنفسهم بأنهم ليسوا من أولي الطريق. Dan tidak bagus sekali-kali bahwa Ahlu Bait meninggalkan mereka itu
akan jalan nenek moyang mereka itu, serta memasyhurkan mereka itu kepada orang lain bahwa mereka tidak patut menjalani jalan nenek moyang mereka itu. Allahumma illa an yakuna dzalika ala sabili tabarruk. Terkecuali bagus bagi ahlul bait ikut di jalan orang lain atas jalan mengambil berkat sahaya. Maksudnya orang habaib dan syarifah kada bagus mengaji lawan kurang jabah. Kada wali hanya mengambil berkat benernya. Maka tamassukihim bisirati aslafihim wa i'tiqadihim 'alaiha. Tapi kalau habaib mengaji lawan orang jabah, diperbolehkan dengan niat mengambil berkat. Disyaratkan mereka tetap berpegang dengan jalan nenek moyang mereka yang dahulu, serta meyakinkan bahwa jalan nenek moyang itu adalah yang benar. Jadi istilahnya kalau dagangan, toko yang sudah ditinggalkan, yang sudah ditinggali oleh nenek moyang itu harus dijalankan terus. Adapun toko orang lain boleh aja kita masuk karena mengambil berkat benar aja, tapi tetap toko kita jalan. Jadi barang-barang yang di toko orang boleh masuk ke toko kita sebagai tambahan bagi rezeki benar aja, tapi jangan kita merubah toko. Wa ma'a dzalik فإنه لم يبارك بأحد من آل أبي علي أبدا إذا طرح طريقه وتزيى بغير زيهم رضي الله تعالى عنهم. Sedangkan yang demikian diperbolehkan mengambil berkat, mengaji lawan orang yang bukan habaib, walau diperbolehkan tapi tidak ada berkatnya sama sekali. Apabila mereka terpengaruh kepada jalan orang yang lain, dibuktikan pakaiannya pun sudah berubah, tidak lagi seperti pakaian nenek moyang mereka. Itu tidak berberkat, hidupnya sangsara. Akibat apa jadi hidup sangsara? Akibat kada menjalani jalan nenek moyang mereka itu. Sedangkan nenek moyang mereka semuanya adalah alim, tidak ada yang jahil. Jadi kalau sudah ilmu dipegang orang lain yang mestinya alim karena jadi bungul, maka hidupnya si bungul tidak berberkat. Orang yang jahil itu apabila dia tetap jahil, hidupnya tidak berberkat. Tapi kalau orang alim walaupun jabat, hidupnya berberkat. وقال رضي الله تعالى عما من أهل طريق إلا وخلطوا وبدلوا وخالفوا لا سلفهم ما عدا آل أبي علي. Setiap orang-orang yang menjalani ma'rifat semuanya bercampur bid'ah dan merubah dan menyalahi akan perjalanan yang sebenarnya, terkecuali turunan Habib Ali bin Ahmad Al-Muhajir. Secara ringkas pahamannya insya Allah begini: selain dari turunan Habib Ali, semuanya tidak murni ahli sunnah wal jamaahnya. Yang murni adalah turunan dari Habib Ali dan Ahmad Al-Muhajir. Maka jalan daripada Habib Ali inilah yang murni ahlus sunnah wal jamaahnya, yang sudah kita baca masing-masing jalan mereka itu. Pertama, semuanya alim syariat, thariqat, haqiqat, ma'rifat. Kemudian
mengamalkan ilmunya itu menurut kondisi masing-masing. Setelah itu baru gurunya yang mengatur. Ada yang disuruh berdagang, hasilnya untuk mengolah masjid, memberi makani orang, dan memberi pakaian kepada orang, membayari utang orang. Ada yang disuruh khalwat, ada yang disuruh berdakwah, ada yang disuruh di kampung, ada yang disuruh di hutan, terserah guru masing-masing. Ada yang membuka majelis, di sana dibaca ratib. Ada yang membuka majelis, di sana dibaca manaqib. إن سيد محمد بن علي السجاد يعني نزيل مكة عاب على بعض السادة بني علوي بسبب تحكمه لبعض المسلكين في ذلك الزمان يعني من غيرهم. bahwasanya Habib Muhammad bin Ali As-Saggad yang tinggal di Makkah mencela ia atas sebahagian sayyid dari turunan Habib Ali, disebabkan sayyid ini memberikan izin bagi orang yang bukan sayyid untuk memimpin agama. Padahal ada sayyid yang berhak memimpin. Kenapa diserahkan ke orang lain? Jadi Habib Muhammad bin Ali Syarif sebab dikhawatirkan jiwanya yang lain dari sayyid ini kena bisa merubah. Jadi ada bid'ahnya dan kurang sedikit kena. Walamma ja'a Syekh Barakwah ila Tarim wa qasada an yuhakkima wa yulaqqina as-sadata ala al-kayfiyyah al-ma'rufah min siratihi رأى سيدنا الفقيه المقدم يقول له اخرج من البلد لئلا تفتن أولادي بحسن خلقك. Manakala guru daripada Barakwah ini orang alim tapi kada hadis datang ke negeri Tarim Hadramaut niatan hendak melajari atas habib-habiban yang ada di Tarim. Seorang ini pendatang ke Tarim hendak melajari ulang penduduk asli di situ. Yang dilajarkan cara seorang yang pendatang ini. Tatkala di sana, ia melihat akan faqih muqaddam Muhammad bin Ali keluar dari kuburnya. Ujar Muhammad bin Ali faqih muqaddam, "Hei, Barakwah, nyawa bukan habib. Jangan mengajar di sini. Keluar. Jangan nyawa mengatasi kula warga udah." Apa kabar? Fakharaja minha hariban. Maka lari. Kedua ini faqih muqaddam keluar. Barakwah ilaih wa akhlahu wa tisalahu bi Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Suhaina. Dan sungguhnya aku sudah menyebutkan perkara yang terjadi dengan keluarga Barakwah tadi. Wa akhlahu atau kepada mati. Dan aku sebutkan lagi mengambil ilmu dan amal si Barakwah tadi. Wattisalahu dan berhubung ilmunya dengan Habib Abi Bakar dan Salim sahib ingat. Jadi akhirnya Barakwah yang tadi menjadi murid Habib Abu Bakar dan Salim. Sadar bahwa dirinya itu adalah bukan Habib. Kada berhak mengajar cucu anak cucu Rasulullah. Nang bagus mengajarkan cucu Rasulullah. Sedangkan cucu Rasulullah yang alim banyak. Jadinya akhirnya umpat
mengaji, bukan umpat jadi guru. Diingat dana. Nah, ini Habib Abu Bakar bin Salim ada bisi murid, di antaranya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kemudian ada seseorang kaya raya, lalu sakit parah, bawa obat ke situ kemari, karena sugihnya bawa obat ke situ kemari kalian baikan. Mendengar riwayat bahwasanya ada Habib nang ahli hikmah mau obati orang garing, lalu inya betakun di mana Habib itu di Ina, datang sampai ke Ina, mendapatkan Habib Abu Bakar bin Salim masih hidup. Ujar Habib Abu Bakar, apa kabar? Ulun pun berpenyakit parut kalian baikan. Dia berakan orang obat lawan pian. Ujar Sidin, aku pindah obatnya itu ke muridku Abdurrahman Al-Jufri di Taris. Maka ia mendatangi dari Inat menuju Taris, yang disebut Mafi Taris illa Abdurrahman. Tidak ada di Taris satu-satunya kecuali orang yang betul-betul alim adalah Abdurrahman Al-Jufri. Yang lain semuanya di bawah. Sampai ke sana Habib Abdurrahman ini Sidin menyamarkan kawaliannya, yaitu bertanam-tanam sayur. Sedang Sidin bertanam sayur, datang si Sugih nang sakit parut ini ke sana. Batakun di mana Habib Abdurrahman tuh nang bertanaman itu nanya. Lima itu ditungguinya sampai Sidin tuntung begawe. Sampai dahar sembahyangnya sidang garing nang sakit parut sembahyang dahar. Habib Abdurrahman tadi kan ada sembahyang. Bagawinya jabatan sampai asar pada sembahyang juga, iya sembahyang asar sampai maghrib hanya boleh ke rumah dirinya asar agar boleh lain artinya nih habibnya nih apa dari sembayangan jauh pada sembahyang asar lain. Tapi biar ya sudah jauh naik ya apa kan ulun pun dari negeri yang jauh. Kemudian ulun sekitar obat saudara dokter lokal yang baikkan. Rumah para Nabi Abu Bakar, datangnya Abu Bakar jalan bakar lawan pian. Jadi jalan Abdurrahman, aku terima karena itu buku. Jadi ikam ini obatnya sayur nang aku tanam itu makan sakanyang-kanyangnya turun naiknya. Mbak turun memakan sayur sakanyang-kanyang, limbahnya makan sayur kanyang, lalu berputar-putar parutnya, lalu beherak, bocor, limbahnya bocor beherak, habis penyakitnya hilang, sigar juga, lalu naik ke rumah, berpikirnya, ini iya juga sakok, apa baiknya, tapi kan sini sembahyangan. Johor asar jadi aku guna, padahal lain dia rasa iya, padahal dia lain. Nah, kalau menang dilihati gawian Sidin menang dilihati gawian Cina, ini kita kalau melihat gawian orang pasti mengiktirat, pasti mengiktirat. Yang penting hasilnya, yang penting jangan gawiannya. Hasilnya baik tuh. Manfaatnya ada tuh. Kemudian terang terus saja. Bit ulun bit mengiktirat tahun piannya. Melihat pian kada sembahyang, dahar lan asar. Tapi ulun pulang melihat obatnya ini pas lah baik ulun. Jadi ulun ragu-ragu terus saja. Jadi lawas duduk kita berjalan aja dulu ke dapur. Berjalan ke dapur, di belakang dapur itu ada kamar halus itu 7 bucing. Buka jadi lawangnya. Berdua jadi lalu membuka lawang kalinya Habib Abdurrahman sembahyang di situ. Buka lawang yang kedua Sidin pulang ketika ke-7-7-nya ada nang menyuruh buka Sidin jual terang mana nang iyanya telah berubah udah iya juga artinya ini sudah iya juga hanya mengeluarkan tas maksudnya iya juga hanya bayar
Berit, nah ini bisa bayarannya, nah obatan sakit parut, nah iya. Ujar Habib, jangan. Buka mata. Buka. Apa nama ikan dia ada pada rumahmu itu? Gunung, gitu. Bapak jam ya. Lihat sekali lagi. Amas, gitu. Datangnya amas jauh gitu. Jika menanggu amas nak kebu, ulun kalau amas itu nandu badan asli renang badan. Emangnya ulun apa nih? Yang gue tahu kalau nih pedagang amas, maaflah kalau ada pedagang amas di sini. Asli kan ada asli. Nah, men aku nih dibalikan amas yang sedikit ini, sedangkan aku di sini gunungnya. Kadik kita nih kan bareng ini. Nah, ulun takut beda pula. Lamun sudah gunung amas itu nah, pian ampunnya, kenapa pian jadi bacari lagi okonnya, berpanas-panas bertanam saya. Nang ini syariat, jadi unda memakai syariat. Jadi orang-orang nang wali, nang sangat diutamakannya menutupi keramat. Ada orang nang wanda, nang diutamakannya karamat dikeluarkan, walaupun nang enam jadi delapan. Ingat latihan biasa 6 jadi 8. Nang tahi kucing 2 bijinya. Jadi masing-masing orang Bani Alwi ini menyembunyikan karamat. Kalau nang lain mungkin karamat ditampaykan. Ada orang takutan benar kalau kita terbuka itu hakon mati namun tidak terbuka. Nah, masing-masing caranya menutup. Ini nah Habib menutup dengan cara bahuma. Jadi orang kada tahu yang ini alim ganar hanya bahuma. Jadi rupanya lah kawan-kawan yang berhimat mencari dunia nih menutupi keramat rupanya. Ada yang jadi caleg. Sebab takutan kalau pada jadi caleg keramat kena terbuka. Jadi supaya tertutup keramat jadi caleg bagus juga. Walhasil Allah yang akan memutus kita sama-sama. Masing-masing kita akan diputus Allah. Siapa yang bujur, siapa yang salah, Allah yang tahu. Fala tazakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kita merasa bersih diri kita karena Allah yang menilai. Terima kasih aja jangan sugi tadi. Taruh turun baik, duit turun kada ulat. Di mana kisah ini? Fi kitabi Zuhuril Haqa'iq. Di dalam kitab yang diberi nama Zuhuril Haqa'iq. Menyatakan yang sebenarnya. Wadzakartu hikayatahu huna fi kamaliha, dan sudah aku sebutkan di kitab situ akan kebagusannya Barakwah sesudah dipimpin oleh Habib Abu Bakar bin Salim Sahib Inan. Intaha itu intaha bacaannya sekian. Kawan-kawan hari ada suruh guru seman membaca nih sekali membaca ini Tuhai, padahal intaha bacaannya ini Tuhai, intaha sekian. Thumma qala Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, ujar Habib Abdullah Al-Haddad nang mengarang khotib nang dibaca kawanan 5 maghrib ini di Langgar Ketara. Apa ujar Habib Abdullah Al-Haddad? Tarim ma fiha illa Allah wa rasuluh wal faqih wal muqaddam. Itu kata-kata sini. Tarim bermula tarim ma fiha illa Allah wa rasuluh wal faqih wal muqaddam. Tidak ada isinya kecuali Allah, Rasulullah dan faqih. Itu isinya dari
bersih benar artinya. Wa tariqatul fuqara ma ja'atna illa min indi. Ujarannya Habib Abdullah Haddad. Semua jalannya orang-orang ma'rifat tidak bisa kecuali datang kepada kita daripada faqih muqaddam. وقد أسس لنا سلفنا الأمور فلا نتبع أحدا غيره. Nenek moyang kita sudah meninggali anak cucunya jalan. Al-Idrus ada jalannya, Al-Haddad ada jalannya, Al-Habsyi ada jalannya, yang lain-lain ada jalannya masing-masing. Nini dadanya mengulahkan jalan. Oleh sebab itu diharap jangan umpat jalan orang lain, karena jalan yang sudah ditinggali oleh nini dadu itu ada tandanya kebenarannya. Pertama, beliau matinya berkeramat. Nah, itu tanda beliau bujur. Yang kedua, jalan itu harus disyukuri. Kalau jalan orang lain dipakai kadang menyukuri jalan yang sudah diatur oleh nenek moyang tadi. Jadi kalau Datu Kalampayan itu gurunya Seseman, harus kita tahu jalannya Datu Kalampayan itu apa. Tentu menurut jalan Seseman. Jalan Seseman itu apa? Nah, ini dipegang oleh ulama-ulama daripada Turiyat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang biasa jalan itu selalu disampaikan kepada anak cucunya. Itu arwah ayah mengambil lawan ayahnya kada sempat lawan ibunya. Ibunya mengambil lawan si Anu mengambil lawan si Anu, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maksud jalan di sini jalan mencapai ma'rifat kepada Allah, sehingga Syekh Muhammad Arsyad itu disebut Al-Arif Billah, karena beliau berjalan sebagaimana Syekh Saman Madani. Syekh Saman Madani berjalan seperti Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga seterusnya lah. Tapi namun usul daripada semua jalan itu adalah pertama alim dulu, yang kedua beramal. Nah, amalnya sini kada sama menurut masing-masing perintah gurunya. Sesudah alim lalu beramal, amalnya ini kada sama. Ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang berdagang, itu masing-masing. Tapi alim dulu. وقال رضي الله عنه اثنان لهما أكبر المنة على أبي علي. Ada dua orang yang dua ini mempunyai sebesar-besar baik terhadap dzurriyyat Habib Ali. Pertama dari yang dua orang ini Syekh Ahmad bin Isa, yaitu Habib Ahmad bin Isa yang disebut Al-Muhajir Ilallah. Ini sangat banyak berbudi baik kepada habaib dan syarifah. Karena apa? Kharaja bihim minal bid'ah wal fitan. Karena mereka itu, karena beliau Habib Ahmad ini meninggalkan akan kampungnya, yaitu Irak, untuk menyelamatkan anak cucunya daripada segala macam bid'ah agama dan fitnah agama.
Maksudnya di sini, sekiranya beliau tidak meninggalkan akan hilang. Niscaya Ahlus Sunnah wal Jamaah hancur kemurniannya. Karena beliau ini keluar dari Irak menuju Tarim Hadramaut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah nang murni tetap ada, tapi andapnya di Tarim. Nomor 2, daripada orang yang banyak berbuat baik kepada keluarga Rasulullah ini, wal faqihul muqaddam. Ini angkat kepada Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Isa, wal faqihul muqaddam al-Imam Muhammad bin Ali. Sayyidina Faqih Muqaddam yaitu Muhammad bin Ali. Kebaikan sidin sallamahum min hamlis silah. Beliau ini menyelamatkan akan Banu Ali daripada menggunakan senjata. Karena di zaman itu zaman berkelahian aja. Nah, adanya Faqih Muqaddam maka aman. Kada menjadi tempat perkelahian lagi di sana. Rupanya zaman itu bawa wanian limbahnya ada Faqih Muqaddam bakal sayang. Kada ada lagi bawa wanian itu kada ada lagi. Walahu minnatun bikasri silah lamma tataqqara. Dan sidin ini ada budinya besar, yaitu segala macam senjata-senjata itu dipecah, dihancur. Nah, lalu kada ada lagi pertempuran terjadi. Padahal lamma tataqqara, pada ketika itu sudah masing-masing siap senjata. Jadi Sayyidi Ahmad ini menjaga kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidi Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam mengamankan kada ada pertengkaran lagi. Ahlus Sunnahnya ada, pertengkaran hilang. Jadi negerinya kan aman, ya kan? Dan menuntut ilmu nyaman. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi asy-syuhratu laysat min 'adati sadatina Abi Ali. Bermula memasyhurkan diri seperti menampakkan keramat. Kan apabila keramat itu dibuka jadinya kan masyhur. Memasyhurkan diri sekali-kali tidak ada tradisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keturunan Habib Alwi. Jadi yang jadi tradisi itu umul, artinya menyembunyikan kemuliaan. Takut kemuliaan dikenal orang itu. Kalau ada juga juriat beliau ini nang masyhur, nang kada kamu ditutup kemuliaannya, tetap dikenal orang juga. Kayak apa aja jalannya menutup, tetap nang kayak orang itu mencium baunya. Nih kalau sudah memang model durian juga ditutup kayak apa aja ada keciuman baunya. Biasanya mencium bau itu orang jauh. Kalau nang parah itu biasanya kadang mencium biasanya atau karena terbiasa sudah. Nah, ini dibuktikan bahwa orang Makkah kadang mencium bau Rasulullah. Setelah di Madinah baru orang Madinah yang mencium. Dan itulah sunnah Allah SWT itu.
Jadi ada kejadian ini bahwa ini Sayyid Ayyib jadi kita lah ditukarkan umumnya minyak harum hendak ke masjid karena kebanyakan memakai minyak harum di awal masuk di beja hendak ke masjid babaya sampai ke muka masjid tukang beja itu muak aja ditakuni kenapa jadi muak untung sudah sampai ke masjid karena mencium bau minyak harumnya tadi bang. Nanti ada juga rupanya orang mencium bau telah sampai termuak-muak keharuman rupanya. Nah, itu kejadian dan ada hubungan dengan ini kalau keramat itu sudah mengeluar benar. Nah itu lalu ada yang termuak-muak nang muak ini tentu mau karena keharuman benar pun sudah. Awliya Allah rayhanatuhu fil ardh yushmuha as-siddiqiyyun. Wali-wali Allah itu adalah bunga-bunga daripada Allah Ta'ala yang diletakkan di bumi ini. Tapi yang mencium akan harumnya, wanginya bunga itu hanya orang-orang yang percaya. Kalau orang ragu-ragu pada mencium minhum fa innahu saghirun ya'ni fi maqami aw kama qala. Dan barang siapa senang akan kemasyhuran itu di waktu masyhur tadi imun hati, maka orang itu menunjukkan bahwa pangkatnya di sisi Allah adalah seperti anak kecil. Artinya kada ganal bintangnya. Jadi nang ganal-ganal bintang, nang kada dikenal orang, nang masyhur. Tapi nang masyhur ini akhir umurnya karena Allah kada melihatkan zuriat kekasihnya Rasulullah ini mati di dalam manis seperti samur. Samur punya ketujuh di gula, biasa matinya di gula. Nah, tapi zuriat Rasulullah diselamatkan Allah. Coba lihat. Summa ya'uduna yakrahuna. Kemudian akhir umurnya dia menyembunyikan dirinya, takut masyhur. Tarbiyatan lahum min Allah azza wa jalla. Karena Allah Ta'ala mendidik kepada mereka itu diberikan kemasyhuran yang luar biasa. Jadi supaya mereka terdidik sobat. Karena kalau masyhur itu banyak urusan. Nah, di dalam menghadapi bermacam-macam urusan, di situ mereka dididik kesabaran. Namun akhirnya mereka tahu menjumlahkan bahwa kemasyhuran itu bukannya satu nikmat, tetapi adalah satu ujian besar. Jadi akhirnya mereka lulus dari ujian, kembali kepada asal jalan yang sebenarnya, yaitu umur wasitir. Jadi mereka berkata, kalau sitrul aurati wajibun wa sitru khususiyah aujab. Kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, maka menutup kemuliaan lebih wajib lagi. Wa man kamula minhum la yaqrubuha wa la yuriduha. Dan orang-orang yang sudah sempurna ma'rifatnya daripada Bani Alwi ini, turunan Alwi ini, mereka tidak mencari-cari kemasyhuran dan tidak menghendaki kemasyhuran. Tapi namun Allah membagi dua tadi. Ada yang masyhur, ada yang masyhur. Jadi ada jagaan itu dua. Biasanya tentara itu bagiannya ada. Di antaranya yang intelijen. Intelijen itu biasanya menyamar. Nah itu menyamar. Tapi kalau
pejabatnya nang jelas. Ada juga waktu itu beliau sedang tugas, itu pakaiannya dinas. Bintangnya kalau 4 tetap 4 di sini. Nah, tapi kalau ental itu biasanya kayak orang gila, kayak orang minta sedekah. Itu sangat berbahaya itu ketahuannya segala macam. Jadi bagi dua juga. Malahan biasanya kalau pejabat tinggi itu kan diperbolehkan memakai senjata. Biasa yang memegang senjata itu adalah ajudan saja. Ajudan yang memegang itu. Wa qala radhiyallahu anhu tariqus sada ali abi alwi al-aqidah at-tammah wa at-ta'alluq bi-syekh wal-i'tina'u min asy-syekh wa at-tarbiyah bis-syekh. Bermula tariqatnya, jalannya menuju ma'rifat kepada Allah daripada turunan Habib Alwi. Pertama, ini kesimpulan, i'tiqad yang benar. Itu pertama dulu. Jadi akidah yang benar dulu. Nah, ini sifat 20 yang jujur dulu. Jadi sifat 20-nya antara Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Itu dulu kadaburi lain dari itu. Satu. Nomor 2, sesudah i'tikadnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ta'alluqu bisyekh, kemudian percaya bulat dengan guru. Kalau asal mana ta'alluq itu berpegang teguh kepada gurunya. Nomor 3, wal i'tina'u min asy-syekh, perhatian dari guru terhadap murid itu. Ini nomor 3. Jadi i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan guru yakin si gurunya memperhatikan. 3. Nomor 4, pimpinan gurunya kepada muridnya, tetapi guru memimpin bisirri, dengan hati. Jadi bukan guru memimpin muridnya itu dengan menguntungkan, dengan hati memimpin. Jadi muridnya itu waktu akhir umurnya itu husnul khotimah. Karena si gurunya ini memimpin dengan sir. Dengan sir. Itu sir itu ada sesuatu benda yang di dalam dada. Karena badan kita ini, nah kalau ini ngarannya dada, sebelah kiri ini dada. Nah itu dada. Di sebelahnya di bawah itu ngarannya qalbun. Kemudian di dalam lagi lapisan, di dalam daripada qalbun itu di bawahnya lagi, atau di dalamnya lagi lapisan